Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan mempresentasikan tentang pemilihan lokasi bisnis retail dalam area perdagangan dengan pertemuan kelima ya kalau tidak salah. Yang pertama ada saya sendiri, Kaisar Mardiansyah dengan NIM 215 dan rekan-rekan saya. Saya Nabila Rizky Amianto dengan NIM 217. Saya Muhammad Noman Ramadhani dengan NIM 251. Saya Fahmi Saputra dengan NIM 232. Yang pertama adalah analisis area perdagangan. Retail memilih toko berdasarkan berbagai faktor, termasuk atribut berbagai area perdagangan. Katakan dengan unit lain yang dioperasikan oleh perusahaan yang sama dan toko yang dioperasikan oleh perusahaan bersaing. Karakteristik populasi dan banyak lagi. Demikian pula, konsumen memilih lokasi belanja yang mereka sukai berdasarkan berbagai faktor, termasuk daya tarik keseluruhan area tersebut, cara ke toko, ketersediaan pilihan retail dan merek, kemudahan parkir. Analisis area perdagangan ada dua, yaitu retail tradisional dan retail destinasi. Retail tradisional adalah ukuran, lokasi, pesaing, afinitas dengan retail lain, dan waktu tempuh. Perbedaan pajak, penjualan antar wilayah yang berdekatan, tarif tol dan kemacetan lalu lintas juga dapat bertambah besar pada area perdagangan toko tradisional. Retail destinasi menghasilkan lalu lintas mereka sendiri dan tidak perlu bergantung pada pengaruh retail lain. Oleh karena itu, mereka dapat berkembang di lokasi yang terjangkau, tidak seperti retail tradisional yang banyak pembeli hanya pergi ke toko itu. Dalam perjalanan belanja, contoh dari retail destinasi adalah IKEA dan contoh retail tradisional yaitu warung sembako. Kayak kalau yang IKEA itu lebih banyak pembeli. Kayak kebutuhannya sih banyak. Di situ apa delivery gunung. Pentingnya lokasi bagi retailer, keputusan lokasi itu rumit. Biasanya yang biaya bisa sangat tinggi, fleksibilitasnya terbatas setelah lokasi dipilih. Dan atribut lokasi memiliki dampak besar pada strategi. Atribut yang dimaksud ini kayak ornamen-ornamen, mungkin rak atau apa, atau meja kasir atau pusing kasir sendiri. Salah satu pepatah tertua dalam dunia retail adalah mengatakan lokasi adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau bisnis. Lokasi yang baik mungkin cukup substansial untuk memungkinkan retail meraih kesuksesan meskipun strategi pemasarannya biasa-biasa saja. Lokasi yang buruk dapat menjadi beban yang bahkan tidak dapat diatasi oleh retail yang unggul sekalipun. Jadi di sini tuh lokasi adalah hal yang terpenting. Yang ini contoh gambar dari 91 bisa dilihat nanti di bukunya ya. Terus yaitu pusat perbelanjaan mall atau IFC terletak di stasiun kereta Hongkong. Ini menghasilkan sejumlah besar lalu lintas berjalan kaki dan memiliki kedua pintu masuk luar dan pintu masuk di dalam stasiun. Terdapat lebih dari 200 toko serta pilihan tempat makan dan hiburan. Stasiun ini juga merupakan tempat wisata di Hongkong. Pentingnya lokasi bagi retailer. Lokasi toko biasanya membutuhkan investasi yang cukup besar dan komitmen yang jangka panjang. Bahkan retail yang meminimalkan investasinya dengan menyewa sealih-alih memiliki hutang dan tanah tersebut dapat menanggung biaya yang besar. Selain membayar sewa, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk penerangan, perlengkapan, etalase dan sebagainya. Mengenai sewa lahan yang jarang diminati biasanya jangka waktunya kurang dari 5 tahun. Sedangkan pada tempat pusat kota, pemerintahan atau distrik perusahaan yang bagus seringkali berjangka 5 sampai hingga 10 tahun atau bahkan lebih. Perusahaan tidak dapat dengan mudah pindah ke lokasi lain atau beralih ke format lain. Selain itu, retail mungkin dilarang menyewakan kembali kepada pihak lain selama masa sewa
Jika perusahaan memutuskan sewa, perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab kepada pemilik properti atas kerugian finansial. Sebaliknya, iklan, harga, layanan pelanggan, dan ragam produk dapat dimodifikasi sering perubahan lingkungan konsumen, persaingan, dan kondisi ekonomi. Perusahaan yang pindah-pindah dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain, ada beberapa masalah yang dihadapinya. Ada 3 masalah di sini. Yang pertama, ada beberapa pelanggan dan karyawan setia mungkin akan hilang. Semakin jauh jarak antara lokasi lama dan baru, semakin besar kerugiannya. Yang kedua, lokasi baru mungkin tidak memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi sebelumnya. Yang ketiga, sebagian besar perlengkapan toko dan renovasi di suatu lokasi tidak dapat dipindahkan, nilainya akan hilang jika belum sepenuhnya disusutkan. Pentingnya lokasi bagi retailer, lokasi toko mempengaruhi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang memiliki pemilihan lokasi mempengaruhi strategi keseluruhan. Retail harus berada di lokasi yang konsisten dengan misi, tujuan, dan target pasarnya dalam jangka waktu yang lama. Retail juga harus secara berkala mempelajari, memantau status lokasi terkait tren populasi, jarak tempuh orang ke toko, serta masuk keluarnya pesaing, dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Jangka panjang, lokasi memiliki dampak pada elemen tertentu. Dari campuran strategi, pengecer di daerah besar kota dengan banyak gedung, perkantoran memiliki sedikit lalu lintas berjalan kaki di akhir pekan. Mungkin sia-sia untuk mencoba menjual barang seperti peralatan utama di sana, seperti barang-barang rumah tangga atau kebutuhan yang lainnya yang bersifat lebih besar. Pengecer harus mengikuti 4 langkah hal ini dalam memiliki lokasi toko. Yang pertama, mengevaluasi area geografis perdagangan alternatif dalam hal karakteristik penduduk dan pengecer yang ada. Kedua, tentukan apakah akan berlokasi sebagai toko terisolasi di kawasan bisnis yang tidak direncanakan atau di pusat perbelanjaan yang direncanakan dalam area geografis tersebut. Yang ketiga, pilihan toko umumnya terisolasi distrik bisnis yang tidak direncanakan atau lokasi pusat perbelanjaan yang direncanakan. Keempat, menganalisis lokasi alternatif yang terdapat dalam jenis lokasi retail yang ditentukan. Langkah pertama dalam memilih lokasi toko adalah mempelajari dan menilai wilayah perdagangan, yaitu daerah tempat tinggal pelanggan dan calon pelanggan. Area perdagangan adalah wilayah geografis yang berisi pelanggan dan calon pelanggan dari suatu pengecer atau sekelompok pengecer tertentu untuk barang dan jasa tertentu. Setelah wilayah dipilih, area ini harus terus ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi pasar. Ada pun beberapa manfaat analisis wilayah perdagangan. Yang pertama, dapat mengetahui karakteristik orang atau penduduk daerah tersebut, mulai dari usia, pendapatan, gaya hidup. Dari sini kita bisa menilai, melakukan strategi apa dan promosi yang tepat. Yang kedua, menilai efektivitas promosi. Jika 95% pelanggan tinggal di dalam radius 3 mil dari sebuah toko, akan menjadi tidak efisien untuk beriklan di surat kabar atau audiens yang luas. Yang ketiga, menghindari area tumpang tindih antar toko. Semisal toko A dan B terlalu berdekatan dengan maka akan kebagi dua pelanggan, tidak, sehingga menimbulkan efek penjualan tidak tinggi. Jadi kalau kita itu nggak bisa milih, kita jangan sampai bisa milih lokasinya dekat dengan toko-toko yang lain, tumpang tindih, area tumpang tindih, sehingga menciptakan pelanggan itu tersendiri terbagi dua. Yang keempat, dapat menentukan jumlah toko. Terlalu sedikit toko membuat jangkauan terbatas, tapi terlalu banyak bisa bikin biaya tinggi dan wilayah saling bersaing. 5, mengetahui kelemahan wilayah geografis.
Selanjutnya ini adalah the trading area of current proportion supermarket outlet. Ya, yang dimaksud tadi tumpang tindih itu ini. Yang hijau ini merupakan area tumpang tindih. Toko A yang sudah ada ini toko A dan ini yang toko B. Toko B yang baru diusulkan. Masing-masing toko memiliki radius 2 mil, namun ada bagian tengah yang berwarna hijau yaitu wilayah tumpang tindih. Overlap area sejauh 1 mil. Artinya pelanggan di area hijau sama-sama dilayani oleh kedua toko. Jika toko baru dibuka terlalu dekat, maka pelanggan akan terbagi antar dua cabang, bukan menambah pelanggan baru. Contohnya Indomaret dan Alfamaret. Mungkin ada 1 kilo Indomaret, ada 1 kilo Alfamaret. Nah itu pelanggan jadi bingung, bisa terpecah jadi dua. Next. Penggunaan sistem informasi geografis dalam delineasi dan analisis wilayah perdagangan, yaitu ada sistem informasi geografis atau bisa disebut SIG. Perangkat lunak ini menggabungkan pemetaan digital dengan data lokasi penting untuk menggambarkan secara geografis karakteristik area perdagangan seperti demografis penduduk, data pembelian pelanggan, dan daftar lokasi saat ini yang diusulkan dan lokasi pesaing. Contoh sistem dan layanannya dari penggunaan sistem informasi geografis adalah ada dua, yaitu Tiger, Topology Intelligent Geographic Recording and Reversing, dan GIS Application. Penggunaan SIG dalam perdagangan yaitu ada beberapa. Yang pertama, menentukan lokasi strategis toko baru berdasarkan kepadatan penduduk dan daya beli. Yang kedua, menganalisis wilayah pesaing untuk menghindari area jenuh pasar. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan kondisi geografis dan demografis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi produk. Contoh dari sistem GIS yang ada di Indonesia adalah PT Pos Indonesia memanfaatkan GIS untuk menentukan rute distribusi paket paling efisien. Contoh dari Tiger adalah BPS atau pusat statistik. Next. Berikut ini contoh gambarnya. Nah ini merupakan kayak tampilan halaman berada Tiger Web. Yang kedua ini adalah gambar menyerupai aplikasi Tiger Web yang tersedia. Yang ini menunjukkan contoh situs wilayah data, lainnya berdasarkan sistem penduduk Amerika Serikat. Kayak begini ya tampilannya. Next. Yang ini merupakan gambar menunjukkan betapa mudahnya mencetak kotak GIS dengan Tiger Web. Ukuran dan bentuk area perdagangan. Setiap area perdagangan memiliki 3 bagian. Area perdagangan utama mencakup tinggi terhadap populasi serta penjualan per kapita tertinggi. Area perdagangan sekunder berisi tambahan 15 hingga 25% pelanggan toko. Lokasinya berada di luar area utama dari pelanggan tersebut lebih luas. Area perdagangan pinggiran mencakup semua pelanggan yang tersisa. Mereka lah yang paling terbesar. Sebuah toko dapat memiliki area perdagangan utama sejauh 4 mil, area perdagangan sekunder sejauh 5 mil, dan area perdagangan pinggiran sejauh 10 mil. Next. Ini merupakan gambar area perdagangan yang dimaksud dari area utama, area perdagangan sekunder, dan pinggiran. Kalau yang area yang warna pink merupakan area perdagangan utama, yang hijau merupakan area sekunder, yang warna biru ini merupakan area pinggiran. Yang titik-titik itu pelanggan, yang titik merah itu merupakan toko. Contoh dari gambar tersebut adalah kunjungan Plaza Surabaya. Area utama pelanggan dari pusat Surabaya yaitu area wilayah Menteng, Tegalsari, dan area sekunder pelanggan dari Sidoarjo dan Gresik.
area pinggiran, wisata luar kota yang datang untuk berlibur atau berbelanja barang premium. Mohon maaf, ini ada azan sebentar ya, kita break sebentar. Nah, ini merupakan area perdagangan toko. Ini gambarnya ya. Ini berisi toko mixed area, campuran area, yaitu berisi restoran, bank, hotel, dan kantor. Selain selanjutnya, Dimatikan. nah ini merupakan gambar 9,6 bisa dilihat nanti memperlihatkan pasar atau penjualan lokal yang lingkungan seperti pasar, retail, dan di mana masyarakat menjual barang bekas atau unik secara langsung. Next. Nah ini ada model area perdagangan terkomunikasi, ada dua macam area. Yang pertama area perdagangan yang ada dapat dianalisis melalui data pelanggan, kartu kredit, kode pos, dan frekuensi kunjungan. Yang kedua area perdagangan toko baru, yaitu digambarkan dengan 3 model. Yang pertama model analog membandingkan toko baru dengan toko serupa yang sudah ada. Yang kedua model regresi memakai rumus matematika untuk melihat hubungan antara penjualan dan faktor seperti pendapatan rumah tangga atau lalu lintas. Yang ketiga model gravitasi, orang cenderung berbelanja di toko yang lebih dekat dan sudah dibanding jauh. Lanjut. Model area perdagangan terkomunikasi menawarkan beberapa manfaat bagi pengecer. Yang pertama, mereka beroperasi secara objektif dan sistematis. Mereka menawarkan wawasan tentang bagaimana setiap atribut lokasi harus diberi bobot. Tiga, mereka berguna dalam mencari jumlah besar lokasi. 4, mereka dapat menilai kinerja manajemen dengan membandingkan perkiraan dengan hasil. Next. Cara tradisional untuk menentukan batas wilayah ada 2. Wilayah perdagangan meraih hukum gravitasi retail really. Ini menentukan titik diferensi antara dua kota atau komunitas sehingga area perdagangan masing-masing dapat ditentukan titik ketidakpilihan. Titik ketidakpilihan adalah titik pemisah geografis antara dua kota di mana konsumen itu tahu untuk berbelanja di salah satunya. Yang kedua adalah pembeli house, yang merupakan area perdagangan berdasarkan rangka produk barang yang diinginkan konsumen dan tersedia di berbagai lokasi belanja. Waktu tempuh dari rumah pembeli ke lokasi alternatif dan aktivitas jenis pembelajaran terhadap waktu tempuh. Next. Nah ini merupakan rumus dan contoh hukum rally ya. Yang ini D tentang batas wilayah perdagangan toko komunitas A diukur jalan mil jalan menuju kota komunitas B. D merupakan jarak mil di sepanjang jalan utama antara kota komunitas A dan B. A merupakan jumlah penduduk kota komunitas A, jumlah penduduk kota komunitas B. Nah, rumus dan contoh rally mungkin bisa dilihat di buku ya teman-teman. Next. Iya Next. Nah ini lagi masukin aja. Oke, next. Nah merupakan ini rumus dan contoh hukum cara menarik hukum Hobbes. B, A, Q, J, kemungkinan konsumen berpergian dari rumah saya ke lokasi belanja. S, J merupakan luas persegi ruang penjualan di lokasi pembelanjaan. J diharapkan untuk dikhususkan pada suatu hal tertentu kategori produk. T, waktu tempuh dari rumah ke konsumen saya ke lokasi belanja. Parameter yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh waktu perjalanan pada berbagai jenis perjalanan belanja N sama dengan jumlah lokasi belanja yang dibutuhkan. Bisa dilihat nanti ya. Contohnya bisa dilihat juga. Next. Di sini ada karakteristik wilayah perdagangan. Ukuran dan bentuk area perdagangan menentukan karakteristik wilayah perdagangan. Karakteristik wilayah perdagangan penting untuk memahami perilaku konsumen dan pengaruh perusahaan. Faktor penting yang harus diperhatikan: jumlah dan karakteristik populasi, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan sumber pasokan, fasilitas transportasi.
Data tentang wilayah perdagangan diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Sensus Amerika Serikat, Survei Komunitas Amerika, Panduan Pasar Editor dan Penerbit. Seperti apa itu Biro Sensus Amerika Serikat? Biro Sensus Amerika Serikat merupakan lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertugas melakukan sensus atau pengumpulan data populasi dan demografi. Next. Nah, di sini ada faktor. Dan merupakan ini tabel faktor utama yang diperlukan dalam menganalisis area perdagangan yang berisikan ukuran dan karakteristik populasi, yang itu ada ukuran dan kepadatan data distribusi usaha, usia, tingkat pendidikan, rata-rata persentase penduduk yang memiliki ketersediaan tenaga kerja, pengelola, pelatih manajemen, klerikal, kedekatan dengan sumber pasokan, biaya pengirim, ketepatan waktu. Terus ada fasilitas promosi, ketersediaan dan frekuensi media, biaya, limbah, dan basis ekonomi, industri, kemungkinan tingkat diversifikasi, proyek pertumbuhan, situasi kompetitif, jumlah dan ukuran pesaing yang ada, kalkulasi kekuatan kelemahan pesaing, ketersediaan lokasi toko, jumlah dan jenis lokasi akses, terhadap transformasi peluang, kepemilikan versus penyewa, peraturan pajak, perizinan dan operasi. Next. Nah, ini juga merupakan gambar mengenai secara perjalanan retail. Yang pertama ada pertimbangan sumber dari data awal, pengiriman dan analisa, kredit analisa, lisensi analisa, kota analisa, analisa survei, SIP, isi dari data awal, frekuensi berbelanja, rata-rata ukuran dolar, kemudian konsentrasi pelanggan, penggambaran dan pertimbangan. Biro Sensus, survei daya beli editor penerbit, survei Komunitas Amerika Serikat, ukuran total distribusi, karakteristik penduduk, berisikan ukuran total distribusi usia rata-rata, tingkat pendidikan, presentasi penduduk memiliki rumah, karakteristik dari pesaing dan tingkat kejenuhan, jumlah dan ukuran persegi luas, persegi ruangan retail, kaki depan ruang retail. Keputusan menyetujui area atau area penolakan. Karakteristik populasi gambar 928 wilayah sensus Long Beach, New York ini contohnya. Wariwi aja. Contoh di gambar wilayah Long Beach, New York dibagi menjadi beberapa perangkat sensus 4164 sampai 4168 masing-masing punya jumlah penduduk, usia dan pendapatan yang berbeda. Toko buku ini, salah satunya ada contoh toko buku ingin memiliki lokasi antara dua area A atau B. Berdasarkan data sensus, misalnya area B punya populasi 20% lebih besar dan pendapatannya lebih tinggi, tapi area A punya lebih banyak tulisan perguruan tinggi. Karakteristik dasar ekonomi menggambarkan kondisi industri, tenaga kerja, pendapatan dan infrastruktur di suatu wilayah. Tabel 9D4 menampilkan data ekonomi seperti jumlah penduduk dan rumah tangga, pendapatan rata-rata, pendidikan penduduk, total penjualan retail dan jenis barang yang paling laku. Manfaatnya: 1. Membantu bisnis memilih lokasi usaha terbaik. 2. Mengetahui daya beli dan perilaku konsumen di tiap daerah. 3. Menilai tingkat persaingan dan kejenuhan pasar. Sifat persaingan dan tingkat kejenuhan pasar serta analisis area perdagangan. 1. Sifat persaingan dan kejenuhan pasar. Saat menentukan lokasi toko, penting menganalisis jumlah pesaing, ukuran toko, tingkat pembukaan toko baru, dan kekuatan ekonomi wilayah. Wilayah yang sudah memiliki banyak toko
bisa disebut jenuh. Artinya persaingannya tinggi dan peluang pasar kecil. Sebaliknya, wilayah yang masih sedikit disebut kurang jenuh dan punya peluang lebih besar. 2. Analisis area perdagangan tujuannya untuk mengetahui potensi penjualan di suatu wilayah dapat diukur melalui rasio seperti 1 jumlah orang per toko retail, 2 perjumlahan per toko, 3 perjualan per kapita, 4 perjualan per karyawan. Data ini membantu menentukan apakah suatu daerah masih memiliki peluang untuk toko baru. Selanjutnya ada pemilihan lokasi. Yang pertama, ketahui karakteristik segmen pelanggan yang berbelanja di lokasi tersebut. 2. Cari lokasi dengan potensi penjualan tertinggi. 3. Pahami kondisi pasar sewa retail saat ini untuk memastikan apakah harga sewa yang ditetapkan pemilik properti sudah wajar. 4. Teliti penyewa bersama di pusat perbelanjaan atau distrik perbelanjaan untuk melihat apakah mereka kompatibel dan mengenali pelanggan yang kemungkinan besar akan menghubungi toko baru tersebut. 5. Pertimbangkan komitmen jangka panjang, sebab biayanya berlaku minimal 5 tahun dan seringkali lebih lama dari itu. Selanjutnya jenis lokasi. Yang pertama, toko terisolasi. Sebuah toko terisolasi adalah gerai retail mandiri yang terletak di jalan raya. Tidak ada toko retail di dekatnya yang berbagi lalu lintas dengan toko jenis ini. Keuntungan dari lokasi retail jenis ini ada banyak. Yang pertama, tidak ada persaingan di area yang berdekatan, biaya sewa relatif rendah, terdapat fleksibilitas, tidak ada aturan kelompok yang mempengaruhi operasional, dan ruang yang lebih luas dapat diperoleh. Salah satu contoh untuk toko yang menyediakan layanan satu lantai atau minimarket. Isolasi contoh untuk toko yang fasilitas jalan dan lalu lintas yang lebih baik dimungkinkan. Fasilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Parkir yang mudah dapat diatur. Pengurangan biaya dimungkinkan yang mengarah pada harga yang lebih rendah. Ada pula berbagai kelemahan pada jenis lokasi retail ini. Pelanggan awal mungkin sulit untuk ditarik. Kebanyakan orang menilai variasi dalam berbelanja. Biaya iklan mungkin tinggi. Biaya seperti penerangan luar ruangan, keamanan, pemeliharaan lahan, dan pengumpulan sampah tidak dibagi. Yang kedua, distrik bisnis yang tidak direncanakan. Distrik bisnis yang tidak direncanakan adalah jenis lokasi retail di mana 2 atau lebih toko terletak berdekatan sedemikian rupa sehingga susunan atau campuran toko secara keseluruhan bukan merupakan hasil perencanaan jangka panjang sebelumnya. Terdapat 4 jenis distrik yang tidak direncanakan. Yang pertama, CBD adalah pusat retail di sebuah kota. Ini identik dengan istilah pusat kota. Yang kedua, SBD adalah area perbelanjaan yang tidak terencana di sebuah kota atau daerah yang biasanya dibatasi oleh persimpangan 2 jalan utama. Yang ketiga, NBD adalah area perbelanjaan yang tidak terencana yang memenuhi kebutuhan berbelanja dan layanan praktis di satu area hunian. NBD terdiri dari beberapa toko kecil seperti laundry, toko alat tulis, bagas rambut, dan salon kecantikan, minuman keras, dan restoran. Yang terakhir, street adalah area perbelanjaan tak terencana yang terdiri dari sekelompok toko retail, seringkali dengan ini produk yang serupa atau kompatibel yang terletak di sepanjang jalan atau jalan raya. Ketiga, pusat perbelanjaan yang direncanakan. Pusat perbelanjaan yang direncanakan terdiri dari kelompok bangunan komersial yang disatukan secara arsitektur di suatu lokasi yang dimiliki atau dikelola secara terpusat, kemudian dirancang dan dioperasikan sebagai satu unit berdasarkan penyewaan yang seimbang. Ini adalah contoh gambar peta distrik yang tidak direncanakan.
ada gambar dinamika belanja terencana tengah. Pusat belanja modern menciptakan pengalaman ramah pelanggan. Ciri khasnya pemilihan pengecer seimbang, pola belajar inovatif, pengecer terkenal, dan interior unik. Baruan pengecer pusat pembelanjaan menambah beragam penyewa toko atau merek untuk menarik pelanggan. Fasilitasnya meliputi bank, apotek, salon, toko elektronik, dan penyewaan mobil. Tujuan menciptakan pusat layanan serba ada, mal terbuka semakin populer karena biaya sewa lebih rendah. Contoh, Mall Patrick, pusat pembelanjaan dengan Nordstrom, Versa, bioskop 14 layar dan 90 toko. Fasilitas area terbuka, TV gratis, panggung musik, lapangan TV besar. Ciri khasnya menciptakan komunitas dan kenyamanan pengunjung. Selanjutnya ada fitur-fitur pusat tipikal. Pusat pembelanjaan regional adalah fasilitas pembelanjaan besar dan terencana yang menarik bagi pasar yang tersebar secara geografis. Pusat pembelanjaan ini memiliki setidaknya 1 atau 2 departemen store, masing-masing dengan luas minimal 9.000 meter persegi dan 40 hingga 125 atau lebih retail kecil. Pusat regional menawarkan beragam barang dan jasa berorientasi belanja yang sangat luas dalam yang ditunjuk untuk meningkatkan kunjungan konsumen. Selanjutnya ada gambar Mall of America dan Edmonton Barat Mall. Pusat pembelanjaan besar seperti Mall of America dan Edmonton Barat Mall merupakan contoh pusat belanja regional berskala internasional yang tidak hanya fokus pada jual beli, tetapi juga hiburan dan wisata keluarga. Ciri utama pusat belanja besar atau regional: luas sangat besar, ratusan ribu meter persegi, dengan ratusan toko terkenal, menyediakan berbagai fasilitas restoran, bioskop, taman hiburan, hotel, hingga area parkir luas. Dirancang untuk menarik pengunjung dari berbagai kota bahkan negara lain. Berfungsi sebagai destinasi wisata, bukan hanya tempat belanja. Contoh nyata, Mall of America memiliki 525 toko, taman hiburan indoor, Universe, 14 bioskop, 50 restoran, dan 12.550 tempat parkir. Menjadi simbol pusat belanja modern yang menggabungkan perdagangan, hiburan, dan gaya hidup. Edmonton Barat Mall, lebih dari 800 toko dan 100 restoran, taman hiburan indoor, serta roller coaster terbesar di dunia. Contoh pusat belanja yang menjadi objek wisata keluarga sekaligus ikon kota. Nah, di sini ada gambar lingkungan sekitar pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan lingkungan adalah fasilitas perbelanjaan terencana dengan toko terbesar berupa supermarket atau apotek. Pengecer lain seringkali mencakup toko roti, laundry kering, toko alat tulis, pangkas rambut, atau salon kecantikan, toko perkakas, restoran, toko minuman keras, dan pom bensin. Pusat perbelanjaan ini berfokus pada barang dan jasa praktis bagi warga yang tinggal atau bekerja di sekitarnya. Pusat perbelanjaan ini melayani 3.000 hingga 50.000 orang yang berada dalam jarak tempuh 15 menit berkendara, biasanya kurang dari 10 menit. Di sini ada pemilihan lokasi umum. Perencanaan lokasi mengharuskan retail untuk memilih format lokasi, distrik, terisolasi, tidak terencana, atau pusat terencana. Keputusan ini bergantung pada strategi perusahaan dan evaluasi yang cermat terhadap kelebihan dan kekurangan setiap alternatif. Selanjutnya, retail memilih lokasi yang
diperuntukkan secara luas. Jenis toko terisolasi, kawasan yang bisnis yang tidak direncanakan, atau lokasi pusat perbelanjaan yang direncanakan dipilih. Contohnya, SPBU Pertamina biasanya berdiri sendiri di pinggir jalan raya atau di area yang tidak berdekatan langsung dengan toko lain. Walau terpisah dari pusat perbelanjaan atau kawasan ramai, SPBU tetap ramai pengunjung karena menjual produk dan layanan yang sangat dibutuhkan, yaitu bahan bakar kendaraan. Evaluasi toko, penilaian lokasi umum dan lokasi spesifik di dalamnya memerlukan analisis yang ekstensif di area manapun. Lokasi optimal untuk toko tersebut tertentu disebut lokasi 100% karena setiap retail membutuhkan jenis lokasi yang berbeda. Lokasi yang diberi label 100% untuk satu perusahaan mungkin kurang diminati oleh perusahaan lain. Contohnya toko printing atau fotokopi cocok dibuka di dekat tempat sekolah karena banyak siswa yang membutuhkan untuk kerjakan tugasnya. Afinitas adalah konsep yang berhubungan dengan komposisi di suatu lokasi. Pengertiannya adalah afinitas terjadi ketika toko-toko di suatu lokasi tidak direncanakan atau baik itu di distrik yang pusat yang direncanakan, saling melengkapi, berbaur dan bekerja satu sama lain. Selain itu, masing-masing toko mendapat manfaat dari kehadiran toko yang lain. Tujuannya adalah ketika afinitas kuat, penjualan di setiap toko menjadi lebih besar karena tingginya lalu lintas pelanggan dibandingkan jika toko-toko tersebut berdiri sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sebuah kafe yang sangat populer terletak berdekatan dengan toko buku independen. Pelanggan yang datang untuk membeli kopi mungkin kemudian singgah ke toko buku dan sebaliknya, meningkatkan penjualan kedua belah pihak. Cukup sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih dan semoga bisa menyerap ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.